Viral, video bacaan ayat suci yang terselip pesan ilmu hitam. Sekiranya itulah tagline yang beredar di internet akhir-akhir ini. Nah, topik ini aku dapat DM dari teman di Instagram, dan kayaknya menarik untuk dibahas. Jadi, ada sebuah channel YouTube bernama Sarah Ali yang udah di-subscribe sebanyak 35.000 orang. Dan di sana hanya ada 2 buah video, yaitu video bacaan ayat suci Al-Quran untuk tidur. Satu video berdurasi 10 jam 51 menit, dan satu lagi berdurasi 4 jam 45 menit. Tapi yang bikin heboh itu dari video yang berdurasi 10 jam. Nah, video ini berisi ayat suci Al-Quran yang judulnya sih Quran for Sleep. Ya sebenarnya itu hal yang bagus sih. Nah, lantunan ayat suci di video itu dibacakan oleh Syekh Mishari, dan semuanya normal kedengarannya, sampai kalian baca kolom komentar. Kolom komentar sebagian besar berisi perkataan yang mengatakan kalau jangan tonton video itu, jangan coba-coba dengar video ini. Karena dikatakan ada suara seseorang semacam bisikan yang berisi mantra atau pesan ilmu hitam di balik suara Syekh Mishari yang lagi baca itu. Jadi alunan ngajinya masih bersuara, di baliknya, di belakang itu kayak ada suara berbisik yang kata-katanya itu mengandung pesan ilmu hitam. Nah, tepatnya di timeline 4 jam 7 menit 53 detik. Di sanalah suara pertama terdengar. Terdengar suara wanita yang halus dan pelan mengatakan sebuah kalimat, "Owen Brown menghabiskan sisa hidupnya dengan saya." Dibaca 4 kali secara berulang, jadi kayak looping gitu. Kemudian lanjut lagi di bacaan berikutnya, "Owen Brown akan kembali ke York University untukku." 4 kali secara berulang. Kemudian Owen Brown mendengar semua yang kukatakan padanya. 4 kali secara berulang. Next, Owen Brown mendengar semua arahan yang saya berikan kepadanya. 4 kali secara berulang. Dan terakhir, Owen Brown mendengarkan semua perkataan yang saya katakan padanya, juga 4 kali secara berulang. Nah, video ini pun viral, dan banyak orang-orang khususnya muslim yang takut dengan bacaan Al-Quran itu. Dan mereka nggak mau lagi ngelihat video di channel Sarah Ali itu. Semua orang nge-report channelnya, dan sekarang channel Sarah Ali udah di-ban, udah nggak ada lagi channelnya. Nah, aku nggak tahu siapa yang pertama kali melabelkan kata-kata selipan mantra ilmu hitam di balik bacaan ayat suci Al-Quran ini. Aku nggak tahu siapa yang pertama kali bikin tagline itu. Tapi coba kita analisa secara lebih sehat, guys. Kita semua nih, aku dan kamu, kalau punya kemampuan ngedit, kita juga bisa bikin kayak gitu. Kita juga bisa menyelipkan kata-kata bisikan yang terdengar menyeramkan di balik ayat dari kitab suci. Kita juga bisa. Tapi gunanya apa? Bahkan kita bisa bikin dengan kata-kata yang lebih terang-terangan. Ibu Siti mendengar semua perkataan saya padanya. Mawar adalah pengikut hantu. Karena itu, kita bisa simpulkan kalau video itu yang entah benar atau enggak, dan semua kontroversinya itu sengaja disetting untuk membuat kalian, khususnya umat muslim, takut dengan lantunan ayat suci kalian sendiri. Kalau kalian buka di YouTube tentang pembahasan ini, kalian akan menemukan tagline, "Hati-hati ketika mendengar ayat suci Al-Quran. Bahaya, jangan didengarkan." Kalau misalnya kalian meyakini kata-kata itu dan kalian takut dengan ayat suci kalian sendiri, bukankah itu tujuan mereka bikin video itu? Bukankah itu tujuan mereka membuat kontroversi ini? Yuk, coba kita analisa lebih sehat, guys. Tapi emang kita nggak bisa hindari kalau era digital sekarang, orang-orang aneh, orang-orang jahat itu punya ide yang bermacam-macam. Bahkan sekarang penipuan itu udah banyak banget jalurnya. Segala cara bisa mereka lakukan, mulai dari WA, dari Instagram, undangan pernikahan, bayangkan. Orang-orang awam yang nggak ngerti teknologi pun bisa menggunakan itu, karena memang secanggih itu sekarang teknologi dan era digital. Dan penipuan semacam sihir ini di video YouTube yang mengejar ayat suci Al-Quran mungkin salah satunya, yang entah apa tujuan kontroversi ini dibuat. Untuk itu, di sini aku ingatkan sebaiknya kita lebih memilih lagi apa yang harus dipercaya dan apa yang nggak harus dipercaya. Kalau rasanya kita memang takut untuk mendengar alunan ayat suci lewat video YouTube, ya kan kita bisa baca langsung dari Al-Quran fisik. So, pada intinya jangan pernah takut dengan ayat suci kalian sendiri hanya karena sebuah video atau konten yang bisa dibuat oleh siapa aja. Nah, tapi kalau misalnya ada yang penasaran, siapa sih Owen Brown ini? Kenapa nama dia yang disebut dan dikaitkan dengan pesan ilmu hitam itu? Oke, kalau misalnya kalian cari di Google, Owen Brown, itu ada 2 Owen yang berbeda yang lahir di tahun yang berbeda. Owen pertama lahir tahun 1771 dan Owen yang kedua lahir tahun 1824. Nah, apa hubungannya 2 Owen ini? Dan apa kaitannya dengan pesan ilmu hitam itu? Ini aku jelaskan sedikit dan kalian tentukan kira-kira nyambungnya di mana sih Owen ini.
Owen Brown yang lahir tahun 1771 adalah seorang peternak sapi kaya raya dan juga tuan tanah. Dia adalah pengurus sebuah organisasi anti perbudakan yang dimiliki oleh ayahnya yang bernama John Brown. Dia selalu menjunjung tinggi kebebasan para manusia yang khususnya lagi jadi budak pada masa itu, dan dia juga mengurus jalur kereta api bawah tanah yang digunakan untuk membebaskan para budak-budak tambang. Udah, itu aja background dari Owen Brown tahun 1771. Nggak ada hubungannya dengan ilmu hitam dan lain-lain. Next adalah Owen Brown tahun 1824. Siapa dia? Nah, Owen Brown yang lahir tahun 1824 ini juga merupakan putra ketiga dari John Brown yang juga memiliki organisasi anti perbudakan itu. Mungkin beradik kakak. Tapi kalau beradik kakak, kok namanya bisa persis sama? Dan jarak kelahiran itu 53 tahun, guys. Kakekku adalah abangku. Kan lucu? Nah, si Owen Brown inilah yang agak gelap. Karena dia itu sering terlibat dalam insiden-insiden berdarah. Salah satunya The Bleeding Kansas atau The Border War. Itu perang besar-besaran ketika organisasi anti perbudakan milik keluarga Brown ini menghabisi nyawa semua orang yang pro dengan perbudakan. Entah itu orang-orang pemerintah, entah itu ormas, yang mereka semua ini setuju adanya manusia yang dijadikan budak. Nah, organisasi Brown inilah yang menghabisi, membantai mereka hingga terjadi pertumpahan darah. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang ada hubungannya Owen Brown ini dengan pesan tadi itu? Aku nggak tahu Owen Brown yang mana yang dimaksud oleh si suara dalam lantunan video tadi. Terus yang bisik-bisik nyebut nama Owen Brown itu sudut pandang siapa? Tapi aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan kita saat ini. Ini video singkat aja sih. Komen semua pendapat kalian di bawah. Info ini aku dapat dari teman aku lewat DM Sak. Video ini, topik ini aku dapat dari teman aku. Nah, topik ini aku dapat